Ini cerita, ini fakta. Pertama sekali setelah Abah Anom berpulang pada acara manakib di Suryalaya, itu ternyata yang agak susah mencari siapa yang kira-kira bisa memimpin tawasul pada acara manakib, gitu ya. Si A, si B, si C. Tetapi begitu dilirik, hadir pada waktu itu adalah Dr. Andes Kamaludin dari Bekasi. Beliau diminta untuk apa? Untuk memimpin tawasul. Kemudian dia menjawab. Kiai Kamaludin itu sendiri menjawab. Enggak ada yang lain. Gitu. Ya Kiai aja karena kan tiap bulan manakib di sini Kiai yang hadir. Baik kalau memang begitu pas di apa kesempatan untuk tawasul. Ini pertama sekali dalam sejarah. Kiai Kamal itu tawasulnya begini. Nah, itu kan dalam apa dalam tawasul kepada ahli silsilah. Summa ila ahli silsilatil qadiriyatin naqsyabandiyah ma'had suryala yasir narasa kalau sekarang PPKN. Eh, apa khususon ila Pak Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Ma'rufil Karhi, Siri Sakoti, Habibil Adami, Hasan Basri, Ja'far Sadiq terus. Syah Bahauddin Anak Sabandi, Failah Hadrati Imam Rabbani, Imam Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Syekh Muhammad Abdullah Mubarak bin Muhammad. Itu kan pada waktu itu terakhir pada berakhir pada kalimat khususon ilah Rumi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Tetapi untuk pertama sekalinya tawasul di surga. Kamal mengatakan, wa ila Syekhina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul. Semua orang terperanjat. Baru pertama sekali nama Abah Awas disebut pada waktu tawasul. Nah, itu sontak saja begitu selesai ramai lah gitu. Nggak usah diomongin orang yang nggak ngerti gitu ya. Ngomongin orang nggak ngerti ngomongin sesuatu itu akan menimbulkan bencana. Diam aja, diam aja. Pahami aja dulu. Kalau memang ada yang tidak tahu, ya bertanya. Bertanyanya jangan kepada sembarang orang. Bertanyanya kepada mursyid. Jangan kepada sembarang orang. Yang berbahagia pemangku hajat manakib pada malam hari ini, Ibu Hajah Susan, Ibu Hajah Erna, Ibu Hajah Neni. Semoga beliau beserta keluarga selalu berada dalam kejemaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada acara manakib online internasional. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai dan saya banggakan. Malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-10 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Paling tidak ada 4 tantangan yang harus kita jawab. Dijawabnya tidak perlu dengan kata-kata, tetapi dengan amalia. Dan enaknya kita amaliyahnya sudah disiapkan. Sudah dibekalkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abbas sebagai mursyid kita. Yang pertama tantangannya adalah ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa seperti telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kamu menjadi takwa. Dalam gramatika bahasa Arab apabila ada kalimat ditandai dengan la'allakum ini merupakan satu bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana la'ala ini sifatnya litaroji dalam artian diberikan tercapai ataupun tidak tercapainya apa yang disebut di dalam ayat tersebut itu bergantung kepada amaliyah yang kita lakukan. Kalau ayat 185 berujung dengan kalimat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa.
Pertanyaannya adalah, apakah dengan melaksanakan ibadah puasa itu otomatis kita menjadi orang yang bertakwa? Yaitu yang harus kita jawab. Dijawabnya akan bergantung kepada puasa yang kita lakukan. Karena kalimat sebelumnya adalah kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enaknya kita ini mulai dari niat, mulai dari apa namanya makan sahur itu sudah di plotting oleh Syekh Mursid gitu. Jadi kalau untuk waktu Indonesia bagian barat itu pukul 3 itu ya waktu yang paling nyaman. Mengapa di situ ditempatkannya? Karena apabila kita ukur kemampuan fisik kita mulai pukul 3 makan sahur, kemudian jeda barang 1,5 jam dari makan sahur itu sendiri, kemudian datang waktu imsak, dan pada saat kita berbuka puasa pada waktu matahari terbenam itu sendiri, itu kisaran waktunya tidak terlalu panjang. Itu ya, kisaran antara 14, 15 dan 16 jam. Itu berbeda dengan orang-orang yang nun jauh di sana, gitu ya. Nun jauh di sana yang mempunyai musim berbeda dengan di Indonesia. Terkadang sekali waktu puasa sangat lama, ada yang sampai 20 jam, lebih daripada 20 jam. Berpuasa, karena puasa kan patokannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebelum matahari terbenam, maka tidak diizinkan untuk berbuka puasa. Kira-kira semacam begitu. Tapi sekali waktu kalau pada di daerah tersebut, di wilayah tersebut, umpamanya sedang musim dingin, bisa jadi itu panjang malam itu lebih pendek daripada panjang siang. Begitu. Terlepas daripada masalah itu, karena kita ada di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah saum yang benar. Saum yang benar itu sendiri adalah seperti yang dicontohkan. Yang dicontohkan berdasarkan pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enaknya kita yang kedua adalah karena yang kita puasakan itu sendiri bukan hanya menahan perut, menahan emosi dan sebagainya, tetapi kita mencoba untuk mengkhususkan mengkhususkan yang lain sebagai apa ya anggota badan kita itu sendiri ikut berpuasa. Nah ini yang nyaman itu semacam begitu. Nah apakah anggota badan kita juga ikut berpuasa? Itu yang akan mengantarkan kita memperoleh derajat takwa. Yang kedua ayat yang ke-185. Ayat yang ke-185 ini tantangannya adalah la'allakum tashkurun. Dengan berpuasa kita ini diharapkan akan menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa populernya adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalannya dengan berpuasa apakah otomatis kita ini menjadi orang yang bersyukur? Nah, jawabannya adalah ada pada kalimat sebelum la'allakum tashkurun. Kita perhatikan. Ayatnya agak panjang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Wa ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, bagian akhir daripada ayat itu adalah kalimatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Baru ada kalimat wala'allakum tashkurun. Jadi derajat syukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita dibisakan melaksanakan dua amaliyah. Apa itu? Walitukmilul iddata. Puasanya jangan bolong. Sempurnakan puasa itu. Sempurnakan dalam artian semua orang apa ya mungkin akan terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan daerah. Umpamanya sehari sebelum Lebaran, umpamanya banyak yang menyiapkan hidangan-hidangan untuk berlebaran. Itu tidak usah merasa terganggu puasa kita. Apabila ternyata masih terganggu dengan banyaknya hidangan yang tersaji itu menunjukkan bahwa ternyata la'alakum tashkurun tidak akan bisa diperoleh. Jadi untuk bisa memperoleh la'alakum tashkurun, kita jangan terganggu. La yaltafit minkum ahad. Gitu ya. Namanya ya la yaltafit minkum ahad adalah mata fungsinya untuk melihat, sementara telinga adalah untuk mendengar. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jangan mempengaruhi terhadap ajegnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang berpuasa. Itu yang kedua. Yang
Ketiga tantangan kita adalah apa namanya? eh, apa ya? La'allahum yarshudun. Kita ini didik untuk menjadi orang yang pandai, untuk menjadi orang yang cerdas, untuk menjadi orang yang benar. Tetapi ada tantangan. Tantangannya ada pada ayat ke-186. Gitu ya. Ayat 186 kalimatnya begini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ini kan kitabnya ayat ini ditujukan kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita kan umat Nabi, artinya ditujukan juga kepada kita. Artinya apa yang harus kita lakukan persis seperti apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi. Kira-kira begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Jadi kalau ada orang ngomong, Allah di mana ya? Bilang, Allah itu dekat. Nah, begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, otomatis kan ada upaya bagaimana caranya kita bisa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah harus terlibat di dalam diri kita. Gitu. Jangan apa ya, jangan kita merasa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah tidak ada pada diri kita. Jangan sampai begitu. Nah, ciri bahwa kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ujibu da'wat da'i itu ya. Maka apabila kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti bakal dikabulkan. Begitu. Hanya ada dua syarat gitu ya untuk memperoleh agar kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang mencintai kebenaran. Ada dua. Pertama, fal yastajibuli gitu ya. Kita ini diwajibkan untuk apa? Untuk memenuhi semua kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa itu yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan gitu. Yang diprioritaskan kan yang diprioritaskan tentu adalah puasa. Karena menyangkut masalah puasa. Bukan berarti sholat tidak penting. Kalau itu kan semuanya masalahnya masalah rukun. Hanya saja maksudnya begini. Jangan sekali-kali mengerjakan perbuatan sunat. Sementara perbuatan yang wajib ditinggalkan. Berapa banyak orang yang begitu semangat menggebu-gebu untuk melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 20 rakaat, malah ada yang 8 rakaat. Tetapi sholat subuh yang 2 rakaat ditinggalkan. Itu tidak banyak manfaatnya. Gitu ya. Tidak banyak manfaatnya karena dia mengejar perbuatan yang sunat, sementara yang wajib ditinggalkan. Bukan begitu pola agama. Begitu. Jadi adanya apa namanya amalia sholat sunat tarawih yang disyariatkan kepada kita untuk dilaksanakan itu tanpa harus meninggalkan sholat-sholat yang fardu. Begitu. Nah, jadi kalau ternyata memang kita melaksanakan sholat sunat tarawih itu hanya sebagai sholat sunat tambahan dan ini kan tahapan ketiga ya dari 3 bulan yang berturut-turut Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Rajab penambahannya ada 42 rakaat. Sya'ban penambahannya ada 100 rakaat. Nah, sementara Ramadan ada 600 rakaat. Tetapi tidak sekaligus. 600 rakaat itu dibagi ke dalam 30 termen. Jadi satu termennya, satu malamnya cukup melakukan 20 rakaat. Itu yang dicontohkan. Nah, kalau sudah itu yang kita lakukan, itu Allahum yarsyudun, kita ini akan menjadi, akan kesampaian kita ini akan menjadi orang yang cerdas, akan menjadi orang yang bijak. Macam-macam lah kira-kira semacam begitu. Itu ya wal yu'minu. Wal yu'minu. Fal yastajibudi. Yang kedua wal yu'minu bi. Perbaiki iman. Begitu. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Uh, selalu menarik gitu ya. Ucapan pengarsa Abah itu selalu menarik gitu. Pada tanggal pada tanggal 8 ya, 8 pada hari Sabtu kemarin saya makan sahur bersama Abah di di Kanzul Ars di pesantren internasional Jagat Ars. Terus pukul 3 biasa. Kalau Abah kan bikin polanya pukul 3. Nah, di sela-sela selesai makan sahur di bincang santai belum banyak orang gitu ya. Di situ ada Abah Jagat, gitu. Di situ ada uh,
belum belum banyak ya, hanya ada Abah Jagat itu didampingi oleh yang lain dan saya. Ada kalimat pendek berbentuk pertanyaan. Mengapa iman itu suka naik dan mengapa iman itu suka turun? Siapa yang berani nanya kepada Abah? Seul ada ciri akan berpisahnya seorang murid daripada gurunya kalau memang sering nanya gitu. Dalam bertorikoh ya, dalam bertorikoh bukan dalam ilmu. Abah yang bertanya gitu. Mengapa iman itu suka naik? Mengapa iman itu suka turun? Nggak ada yang bisa jawab. Ternyata diberikan penjelasan oleh pengusaha. Iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun karena imannya belum ditetapkan. Kalau iman sudah ditetapkan lewat talqin, itu nggak akan naik, nggak akan turun. Istiqomah mestinya. Gitu. Jadi kalau ternyata memang sudah ditalkin, tetapi iman masih belum stabil, menunjukkan hatinya kurang kurang sehat. Masya Allah, tabarakallah. Kalimatnya sangat pendek, tapi maknanya begitu luas gitu ya. Jadi apabila maaf nih, maaf, ini kan dalam bulan Ramadan biasanya penyakit-penyakit yang muncul adalah digembosi oleh setan, oleh apa itu biasanya emosi yang muncul biasanya. Salah ngomong sedikit aja itu akan menjadi perkara besar. Itu di dalam bulan Ramadan umumnya semacam begitu. Makanya harus hati-hati. Nah, jadi yang harus mengendalikannya adalah iman. Gitu. Iman kita kan asluha sabit, wa far'uha sama. Akarnya menghujam jauh ke dasar tanah, tetapi wa far'uha sama. Cabangnya itu begitu apa ya, mengembang sampai ke langit. Nah, itu iman yang begitu. Bisa tidak semacam begitu? Sangat bisa. Kenapa? Karena sudah ditetapkan imannya lewat talqin. Nah, ini kelebihan kelebihan daripada orang yang ditalkin itu sendiri. Makanya kita bisa melihat gitu ya, bisa melihat. Nah, kalau saya umpamanya, kalau saya nulis di medsos umpamanya, nggak usah nulis gitu ya, menampilkan foto saja begitu. Itu kan bisa sampai apa? Bisa sampai ya yang paling banyak itu baru 1,5 juta viewer gitu ya. Itu komentarnya luar biasa itu. Kadang-kadang yang nggak ada kaitannya dengan gambar juga dikomentari gitu. Itu menunjukkan betapa imannya itu sendiri tidak stabil. Orang yang imannya stabil itu sendiri nggak akan begitu. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir. Orang yang merasa beriman, merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada perintah dari Rasulullah SAW. Pertama, pal yukrim. Pertama, pal yakul khairan. Ngomong yang baik, gitu ya, ngomong yang baik. Kalau memang kira-kira nggak baik, ya nggak usah diomongin, gitu ya. Hanya nambah bencana aja. Bukan bencana bagi orang, bukan bencana bagi yang apa, bagi yang diomongin, bukan. Gitu ya. Ngomongin apa nggak ada manfaatnya. Gitu. Dulu ya dulu. Maaf, ini cerita, ini fakta. Pertama sekali setelah Abah Anom berpulang pada acara manakib di Suryalaya, itu ternyata yang agak susah mencari siapa yang kira-kira bisa memimpin tawasul pada acara manakib, gitu ya. Si A, si B, si C. Tetapi begitu dilirik, hadir pada waktu itu adalah Dr. Andes Kamaludin dari Bekasi. Beliau diminta untuk apa? Untuk memimpin tawasul. Kemudian dia menjawab. Kiai Kamaludin itu sendiri menjawab. Nggak ada yang lain. Gitu. Ya Kiai aja karena kan tiap bulan manakib di sini Kiai yang hadir. Baik kalau memang begitu pas di apa kesempatan untuk tawasul. Ini pertama sekali dalam sejarah. Kiai Kamal itu tawasulnya begini. Nah, itu kan dalam apa dalam tawasul kepada ahli silsilah. Summa ila ahli silsilatil qadiriyati naqsyabandiyah ma'had suryala yasirna rasa kalau sekarang PPKN. Eh, apa khususon ila Pak Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi,
Ma'rufil Karfi, Siri Sakoti, Habibil Adami, Hasan Basri, Ja'far Shariq terus. Syah Bahauddin Anak Sabandi, Failah Hadrati, Imam Rabbani, Imam Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Syekh Muhammad Abdullah Mubarak bin Muhammad. Itu kan pada waktu itu terakhir pada berakhir pada kalimat khususon ilah Rumi Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Tetapi untuk pertama sekalinya tawasul di Surabaya. Kamal mengatakan, wa ila Syekhina Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Maslul. Semua orang terperanjat. Baru pertama sekali nama Abah Awas disebut pada waktu tawasul. Nah, itu sontak saja begitu selesai ramai lah gitu. Nggak usah diomongin orang yang nggak ngerti gitu ya. Ngomongin orang nggak ngerti ngomongin sesuatu itu akan menimbulkan bencana. Diam aja, diam aja. Pahami aja dulu. Kalau memang ada yang tidak tahu, ya bertanya. Bertanyanya jangan kepada sembarang orang. Bertanyanya kepada mursyid. Jangan kepada sembarang orang. Mengapa harus bertanya kepada mursyid? Itu perintah daripada tanbih. Coba baca tanbihnya. Dari awal gitu ya. Uh, setelah berdoa ya, setelah berdoa. Setelah berdoa, kemudian pada alinea ketiga kan ada kalimat begini. Pun kami tempat orang bertanya tentang Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasir Narasa PPK. Pun kami tempat orang bertanya. Kalau kami tempat orang bertanya, kalau kita mau nanya, di tempatnya kepada orang yang ahli di bidangnya, itu yang benar. Gitu ya. Nah, jadi ini cerita. Jadi pada dasarnya orang itu sendiri, mengapa begitu begitu apa ya, begitu gaduh ya kalau saya memunculkan pengersa abah. Itu menunjukkan bahwa imannya belum ditetapkan. Kalau imannya sudah ditetapkan, nggak ada yang ngomong begini, ngomong begitu. Karena apa? Karena sudah stabil. Nah, makanya kan di dalam kitab Ihya Ulumuddin kan yang namanya iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang. Itu yang ditanyakan oleh Allah. Sederhana. Mengapa iman suka naik? Mengapa iman suka turun? Jawab langsung rebah. Karena imannya belum ditetapkan. Tetapkan dulu. Talkin. Baru nggak akan lama nggak gitu. Nah, kemudian maaf. Setelah Kiai Kama menyebut nama Abah Awas. Kemudian kan Abah Awas yang menyampaikan khidmat ilmunya. Wah, hebatnya luar biasa. Khidmat ilmiah. Nama Abah Awas disebut pertama sekali pada waktu acara tawasul di Surabaya. Apa yang disampaikan oleh Abah Awas itu sendiri? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah tidak berkomentar apapun. Abah tidak menyampaikan mukaddimah. Alhamdulillah enggak senang gitu. Abah mengatakan begini. Dari dulu. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu. Sejak saya di Suryalaya. Tinggi badan saya itu tetap segini. 165 cm. Dari saya mulai ke Suryalaya sampai hari ini, tinggi badan saya tidak naik dan tidak turun. Hanya 165 cm. Itu kan ngomongin masalah tinggi badan. Orang yang nggak paham itu hanya tinggi badan. Artinya begini, begitu Kiai Kamal pada waktu tawasul menyebut nama Abah Awas, itu kan menyanjung Abah. Karena pertama sekali Abah disebut di dalam tawasul. Mengapa Abah komentarnya begitu? Pada waktu menyampaikan khidmat ilmu. Mau semua orang sekolong langit menyanjung pengersa Abah. Pengersa Abah nggak akan berpengaruh. Tidak akan merasa bangga dengan disanjung oleh orang. Dan saya tidak akan turun tingginya dari 165. Orang menjelek-jelekan apa? Semua orang sekolong langit menjelek-jelekan apa? Abahnya terpengaruh. Tidak merasa terhina dengan diomongin oleh orang lain. Nah, kalau kita kan kalau ada orang yang menyanjung luar biasa, maaf, terkadang hidung kita sendiri bisa push up. Kalau ada orang yang menyanjung, karena kita ini nggak punya apa-apa. Nah, Abah ini memang sebagai mursyid yang sudah dipersiapkan, gitu. Itu maksud saya gitu ya. Nah, jadi fal yastajibuli wal yu'minu. Baru kalimat la'allahum yarsyudun. Kalimat berikutnya kan sedikit lagi. Kalimat berikutnya kan pada ayat yang ke berapa ya? 187 ya.
Itu kan diawali dengan kalimat uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafas ila nisaikum. Yang tidak boleh berhubungan badan bagi orang yang sudah berkeluarga di bulan Ramadan itu siang hari yang tidak boleh. Kalau malam hari kan boleh. Uhilla lakum lailatas syiyam rafas ila. Tetapi pada waktu 10 hari terakhir ada pembatasan. Gitu ya. Wala tubashiruhun. Jangan berdekatan. Bukan jangan berdekatan tidak boleh dekat, bukan gitu ya. Artinya batasi. Wa antum akifuna fil masajid, konsentrasikan kita ini i'tikaf. Mungkin bagi orang di luar sana i'tikaf ini setahun sekali. Dan itu hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita i'tikaf setiap saat, begitu kita mengefektifkan zikir hobi di dalam kolbu kita, itu kita i'tikaf. Kita ini apa namanya i'tikaf itu? Berdiam diri dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihannya kita itu, gitu ya. Gitu ya. Nah, sementara ayat tantangan kita yang terakhir ada pada ayat yang ke-189. Yas'alunaka anil ahillah. Begitu selesai bulan Ramadan, muncul kembali bulan Sabit. Namanya bulan Sabit 1 Syawal. Nah, di situ ujung kalimatnya la'allakum tuflihun. Agar kita menjadi orang yang bahagia. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam kelompok orang yang bahagia, melaksanakan saum Ramadan, laksanakan aturan Ramadan, kemudian jangan lupa sempurnakan hitungan bulan Ramadan, akhiri dengan takbir, perbaiki permohonan dan iman kita, laksanakan i'tikaf setiap saat, dan yang terakhir adalah jangan lupa gitu. Untuk bisa bahagia itu sendiri ternyata tahapan-tahapan itu sendiri tidak boleh dilupakan. Begitu. Itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa abad. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa abah awas. Radiyallahu an wa qaddasa sirat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.